Oke, jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang project plan dari leisure saya. Jadi pada awalnya kami diajarkan mengenai tipe-tipe leisure yang ada pada semester 6 ini. Yaitu terdapat 3 tipe leisure, yaitu the home lover, the shopper, dan the tourist. Setelah itu, ada materi di mana kami melakukan tes untuk mengetahui termasuk dalam tipe apakah diri kita ini. Dan ternyata saya termasuk dalam tipe the home lover, di mana orang dengan tipe ini merupakan tipe orang yang suka berada di rumah atau suka melakukan segala sesuatu hanya dari rumah saja. Sebenarnya saya merupakan tipe the tourist, di mana saya suka jalan-jalan dan mengunjungi berbagai tempat yang ada di Indonesia. Namun sebanyak pandemi ini, saya menjadi tipe the home lover dikarenakan adanya berbagai larangan dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas di luar rumah, seperti mengunjungi berbagai tempat wisata yang ada di Indonesia. Berbagai kegiatan yang saya lakukan sebagai the home lover ialah diantaranya memasak, workout, dan nonton film. Namun saya memakai program nonton film untuk program leisure saya kali ini. Saya suka menonton film dikarenakan banyak pelajaran yang kita dapatkan dari nonton film ini. Di sini saya berfokus menonton film Indonesia dikarenakan saya sudah sering menonton film barat sehingga saya ingin mencoba sesuatu yang baru yaitu dengan menonton film Indonesia. Saya sangat enjoy dalam mengikuti program leisure saya ini dikarenakan menonton film adalah salah satu hobi saya. Menonton film juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan sebagai refreshing terhadap aktivitas sehari-hari. Dan ini merupakan tabel dari template project plan saya. Di sini dapat kita lihat project dimulai dari week 10 sampai ke week 15. Dan saya lakukan ini seminggu sekali yaitu pada saat weekend, di mana saya dapat memiliki waktu senggang untuk menonton film. Oke, kita mulai dari week 10. Pada saat itu saya menonton film yang berjudul Gis dan An. Jadi film ini bercerita tentang sepasang anak muda yang tengah jatuh cinta dan menemukan arti sebuah komitmen. Dan pelajaran yang dapat saya dapatkan dari film ini adalah yang pertama, komunikasi sangat penting dalam sebuah hubungan. Yang kedua, jangan membuka hati jika belum siap. Yang ketiga, harus menjaga kesetiaan. Keempat, jangan terlalu berharap dengan yang tidak pasti. Dan yang kelima, jangan mudah berjanji. Week ke-11, saya menonton film Jun dan Kopi, di mana film ini berkisah tentang ayah dan suaminya, Ale, yang menyelamatkan 2 anjing jalanan. Oke, pelajaran yang dapat saya ambil dari film ini ialah yang pertama kita harus berbagi kasih terhadap sesama makhluk hidup meskipun itu hewan sekalipun. Yang kedua, kita akan mendapatkan apa yang kita tabur. Oleh sebab itu, kita harus hidup dengan penuh kasih sayang meskipun terhadap hewan sekalipun. Selanjutnya, week 12 saya menonton film Imperfect, di mana berkisah mengenai Rara yang terlahir dengan tubuh yang gemuk dan kulit kecoklatan sawo matang. Namun adiknya ini lahir dengan tubuh yang bisa dibilang cantik dan sempurna. Nah, dia sendiri bekerja di sebuah manajer riset di sebuah perusahaan kosmetik, di mana dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar sehingga dia berniat mengubah tubuhnya menjadi sangat ideal. Dan dia juga berupaya untuk mendapatkan posisi yang dijanjikan oleh manajernya jika dia berhasil mengubah tubuhnya ini. Jadi pelajaran yang saya dapatkan dari film ini adalah yang pertama itu film ini mengajarkan kita untuk melihat sesuatu dengan cara yang lain, dengan sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, sempurna itu bukan soal fisik yang ideal, bukan tentang cantik dan ganteng, bukan soal kurus dan gendut, hitam atau putih, tetapi lebih jauh dari itu. Ketiga, sebelum menyayangi orang lain, maka sayangi dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ubah insecure menjadi bersyukur. Pada week ke-13, saya menonton film Dua Garis Biru. Jadi film ini mengisahkan tentang Bima dan Dara yang merupakan sepasang kekasih yang berada di bangku SMA. Pada saat 17 tahun, mereka nekat melakukan hubungan di luar nikah dan mengakibatkan Dara pun menjadi hamil. Pelajaran yang dapat saya dapatkan dari film ini adalah yang pertama, menikah dan hamil usia muda bukanlah hal yang sepele. Meski reproduksi sudah matang, namun bagian tubuh yang lain belum tentu sudah siap. Kedua,
Pendidikan seks sejak dini amat penting diajarkan oleh orang tua dan sekolah. Ketiga, pintar secara akademis saja tidak cukup untuk bekal hidup, namun bodoh pun jangan. Yang keempat, meski sibuk, orang tua sudah sepatutnya ciptakan momen berkualitas dengan anak sebagai bentuk perhatian dan pemantauan. Pada week 14, saya menonton film berjudul Marmut Merah Jambu. Di sini, film ini merupakan karya Raditya Dika yang menceritakan tentang Dika yang menceritakan kisah cinta pertamanya saat SMA dengan cewek bernama Ina Mangunkusumo. Cerita ketika dia dan temannya Bertus membentuk sebuah grup detektif dan juga persahabatannya dengan Cindy. Pelajaran yang dapat saya ambil dari kisah ini adalah yang pertama, kita harus mensyukuri hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, jangan menganggap dirimu sampah karena tentunya kamu memiliki sesuatu yang berharga. Ketiga, kita juga harus saling tolong-menolong bila ada yang terkena kesulitan. Keempat, kita harus menjaga kekompakan dalam suatu perkumpulan. Selanjutnya, saya menonton film Milea, Silia, Suara dari Dilan. Jadi film ini merupakan film lanjutan dari film Dilan 1990 dan Dilan 1991. Jadi ini film bercerita tentang sudut pandang dari Dilan sendiri. Dan pelajaran yang saya dapat dari film ini yaitu yang pertama, komunikasi dalam hubungan sangat penting. Yang kedua, cobalah untuk menghargai perasaan pasangan. Dan yang ketiga, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Oke, jadi yang tadi merupakan laporan saya, project plan saya dalam program leisure saya kali ini. Semoga apa yang sudah saya lakukan dapat bermanfaat bagi kehidupan saya sehari-hari. Sekian dan terima kasih.